Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanny Tri Oktaviani. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa jurnal saya, yaitu jurnal nasional 1 dan jurnal internasional 1. Di sini kami ditugaskan oleh dosen keperawatan kritis untuk menganalisa jurnal dengan tema cairan. Silakan menyaksikan. Jurnal pertama dengan peneliti Ida Ayu Agung Laksmi, diterbitkan tahun 2016. Analisis kolerasi waktu pemberian resusitasi cairan terhadap moralitas pasien luka bakar berat pasien emergensi. Metode penelitiannya itu adalah peneliti ini merupakan peneliti analitik observasional dengan rancangan kohort retrospektif. Waktu penelitian yaitu 2 tahun terakhir di tahun 2014 sampai 2016. Tempat penelitian yaitu RSUP Sanglah, Bali. Dengan jumlah responden yaitu 78 sampel atau rekam medis. Untuk jurnal yang kedua, jurnal internasional, yaitu penelitinya Mohamed Dazhom Moussa, Sabino Scoleta, David Fagnol, Pierre Pasquier, Alexander Bassieur, Fabio Silvio Tacconi. Dipublikasikan pada tahun 2015 dengan judul Effects of Fluid Administration on Renal Perfusion in Critical Ill Patient, atau dengan bahasa Indonesianya, efek pemberian cairan pada pasien ginjal pada pasien yang sakit kritis. Metode penelitian menggunakan mengukur variabel hemodinamik sistemik dan melakukan Doppler arteri interlobal ginjal. Waktu penelitian pada tahun 2015, tapi tidak terlalu spesifik pada tanggal berapanya. Untuk tempat penelitian yaitu Rumah Sakit Universitas Erasme dengan jumlah responden 40 pasien dewasa dengan kegagalan sirkulasi akut. Kriteria responden pada jurnal pertama yaitu pasien luka bakar, tapi tidak spesifik dengan seperti apa, hanya pasien luka bakar. Untuk instrumen menggunakan lembar pengumpulan data dengan meneliti waktu pemberian resusitasi cairan sebagai variabel independen dan mortalitas sebagai variabel dependen. Analisis data yang digunakan adalah uji kolerasi Spearman dengan tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, dilakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kolerasi antara waktu pemberian resusitasi cairan terhadap moralitas pasien luka bakar berat pada fase emergensi. Pada jurnal yang kedua, jurnal internasional, kriteria responden yaitu 3 kelompok dengan 2 kelompok kontrol dan 1 kelompok intervensi. Kelompok kontrol adalah termasuk pasien ICU dengan hemodinamik sistemik stabil yang tidak menerima intervensi spesifik. Untuk kelompok intervensi terdiri dari pasien dengan kegagalan sirkulasi akut yang membutuhkan tantangan cairan. Untuk instrumen dengan cara mengukur variabel hemodinamik sistemik dan melakukan Doppler arteri interlobal ginjal pada kedua ginjal sebelum dan sesudah ekspansi volume pada 49 pasien dewasa dengan kegagalan sirkulasi akut. Kami mengukur kecepatan sistolik dan diastolik dan menghitung indeks resistivitas atau RI. Kami mencatat keluaran urin selama 3 jam sebelum dan sesudah pemberian cairan.
Cara pengumpulan data pada jurnal pertama, pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi pasien luka bakar berat dengan luas lebih dari 20% dari total luas permukaan tubuh yang disebabkan karena cedera termal. Untuk hasil dan pembahasan, rata-rata luas luka bakar responden dalam penelitian ini adalah 38,67 dengan standar deviasi 18,368 dan rata-rata waktu pemberian resusitasi adalah 60,13 menit dengan standar deviasi 26,786. Rata-rata responden dalam penelitian ini mengalami perubahan respon fisiologis pada sistem kardiovaskuler yang menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan cairan tubuh selama fase emergensi berlangsung. Untuk jurnal kedua, cara pengumpulan data, kami menggunakan teknik Doppler untuk menyelidiki efek pemberian cairan pada hemodinamik internal dan hubungan antara perubahan hemodinamik ginjal dan keluaran urin. Kami berhipotesis bahwa dibandingkan dengan variabel hemodinamik sistemik, perubahan hemodinamik ginjal akan lebih baik memprediksi peningkatan output urin setelah tercapai terapi cairan. Untuk hasil dan pembahasan, jurnal kedua kami mempelajari 29 pasien dalam kelompok kontrol A sama dengan 18 dan B N sama dengan 11 untuk mengevaluasi variabilitas pengukuran Doppler ginjal. RI tetap stabil selama 1 jam pengamatan dengan tingkat presensi 0,9% dalam kurung 0,3 sampai 1,2%. Jauh di bawah level 10% yang biasanya diterima. LSC adalah 0,01, koefisien kolerasi interkelas dari 3 permukaan RI 15 menit terpisah sangat baik, yaitu 0,998, P kurang dari 0,001 dari 80 pasien yang dinilai untuk dimasukkan. Halaman berikutnya, hasil dan pembahasan untuk jurnal pertama. Hasil rata-rata luas luka bakar tersebut juga menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki prognosis yang cukup baik karena memiliki nilai yang kurang dari 50% dari PLPT. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa walaupun rata-rata responden dalam penelitian ini mengalami peningkatan kebutuhan cairan, tetapi memiliki prognosis yang cukup baik selama fase emergensi. Rata-rata waktu pemberian resusitasi cairan yang merupakan rentang waktu diberikannya resusitasi cairan pasca terpaparnya luka bakar adalah 60,13 menit. Hal ini berarti bahwa waktu pemberian resusitasi dalam penelitian ini sedikit lebih terlambat dari waktu yang direkomendasikan. Waktu yang tepat untuk memulai pemberian resusitasi cairan pada luka bakar berat adalah sesegera mungkin sesuai dengan kondisi klinis pasien. Pemberian resusitasi cairan secara dini bertujuan untuk mencegah terjadinya burn shocks. Lanjut hasil dan pembahasan jurnal kedua, jurnal internasional. Dalam kelompok intervensi, 31 dikeluarkan, 8 karena kegagalan untuk mendapatkan pengukuran Doppler ginjal yang memadai. 6 pasien memiliki 2 gelombang Doppler alih-alih setidaknya 3 dan 2 pasien memiliki perbedaan kurang dari 5% di RI antar ginjal dan 23 untuk perubahan bersamaan dalam dukungan
vasoaktif. Karakteristik demografis dari 49 pasien yang tersisa. Pada awal 20 atau 41% pasien memiliki hipotensi arteri, 7 atau sama dengan 14% memiliki normotensi. Di bawah ini terapi vasopresor, dan 27 atau 55% memiliki oliguria. Dari 22 ini memiliki oliguria tanpa hipotensi atau terapi vasopresor. Tingkat laktat arteri meningkat pada 20 atau 53% pasien, dan SCVO2 atau SVO2 rendah di 13 atau 68%. Para pasien menerima 1.224 kurang lebih 717 mili cairan, terutama sebagai kristaloid. Pemberian cairan menghasilkan peningkatan MAP dari 75 kurang lebih 15 menjadi 80 kurang lebih 14 mmHg dengan P kurang 0,01 dan PP dari 49 kurang lebih 19 hingga 55 kurang lebih 19 mmHg dengan P kurang 0,01. RI menurun secara bersamaan dari 0,73 kurang lebih 0,09. Pemberian cairan menghasilkan penurunan RI yang kecil namun konsisten dari 0,73 kurang lebih 0,09 menjadi 0,71 atau kurang lebih 0,09 dengan P kurang 0,01. Ada peningkatan bersamaan dalam tekanan arteri. Rata-rata dari 75 kurang lebih 15 menjadi 80 kurang lebih 14 mmHg dengan P 0,01. Tekanan nadi itu 49 kurang lebih 19 hingga 55 kurang lebih 19 mmHg dengan P kurang 0,01, dan keluaran urin 55 kurang lebih 76 hingga 81 kurang lebih 87 ml per jam dengan P 0,01. Perubahan RI berkolerasi negatif dengan penurunan output urin dan tekanan arteri antara terapi tidak pada tekanan nadi. Peningkatan output urin diprediksi oleh perubahan RI tetapi tidak oleh perubahan hemodinamik sistemik. Selanjutnya, kelebihan jurnal. Jurnal pertama, penelitian menyampaikan informasi mengenai manfaat pemberian cairan, cara dan waktu yang tepat untuk memberikan resusitasi cairan berkolerasi terhadap mortalitas pasien luka bakar berat pada fase emergensi, untuk menghindari angka kematian pada pasien luka bakar atau memperburuk kondisi pasien. Untuk kekurangan jurnal, dalam jurnal terdapat bahwa rumah sakit itu agak sedikit terlambat dalam melakukan penanganan tidak sesuai dengan waktu. Maka perlu juga disosialisasikan tentang pentingnya perawatan luka bakar ke IGD sedini mungkin pada masyarakat luas, sehingga meminimalkan adanya delayed resuscitation
yang dapat memperburuk kondisi pasien. Untuk rekomendasi, mungkin untuk peneliti bisa mengembangkan lagi penelitian tersebut pada penelitian selanjutnya. Tetapi peneliti bisa melakukan perawatan sedini mungkin sehingga meminimalisir adanya delayed resuscitation yang dapat memperburuk kondisi pasien. Dan untuk kelebihan jurnal kedua yaitu internasional menunjukkan bahwa pemberian cairan mengurangi vasokontraksi intrarenal dan bahwa perubahan di RI lebih efektif daripada perubahan MAP dan PP untuk memprediksi peningkatan output urin, sehingga pemberian cairan analisis dinamis hemodinamik intrarenal menggunakan RIAD dapat mengidentifikasi pasien responsif. Jadi sangat efektif banget ya dalam pemberian cairan untuk pasien yang mengalami gangguan ginjal ini dengan teknik yang telah direkomendasikan oleh si peneliti. Ini untuk kelebihan jurnal. Dan untuk kekurangan jurnal, namun penggunaan RI untuk memandu terapi cairan untuk manajemen hemodinamik ginjal mungkin dibatasi oleh kecilnya perubahan dan potensi keterbatasan teknis. Jadi ada sebuah teknis yang dapat pada terapi cairan ini pada manajemen hemodinamik ginjal, maka harus dibatasi intinya kayak gitu ya. Untuk rekomendasi, mungkin peneliti bisa mengembangkan lagi penelitian tersebut pada penelitian selanjutnya, tetapi mungkin bisa dipermudah atau dipersingkat agar pembaca bisa mudah memahami isi dari jurnal tersebut, karena memang pas saya baca jurnal tersebut itu sangat rumit. Jadi kita harus, mungkin karena segi bahasa memang beda, jadi itu jurnalnya itu isinya rumit sekali untuk pemahamannya. Mungkin antara pemahaman kalian dan pemahaman saya mungkin bisa saja berbeda. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit atau mungkin malah banyak kesalahan yang saya perbuat dalam penelitian analisis jurnal ini. Itulah hasil analisis jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata-kata atau apa kayak gitu. Ditutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.